Samalia Utari, NPM 18130032 dari Prodi Bimbingan Konseling semester 5. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami mengenai enkulturasi budaya. Nah, pada mata kuliah konseling lintas budaya. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi makalah, PowerPoint ataupun presentasi dari kami, dipersilahkan. Tapi sebelumnya, silahkan dengarkan kami sebagai pemateri untuk menyampaikan materi ini terlebih dahulu. Baik, akan disampaikan oleh pemateri pertama, dipersilahkan. Nama Rahmaliana Saputri, NPM 19130030. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur konseling lintas budaya. Konseling lintas budaya dalam pengkajian isu tentang budaya Luke dalam Brown tahun 1988 mengemukakan 3 unsur pokok dalam konseling lintas budaya. Hanya 3 unsur pokok. Yang pertama, individu adalah penting dan khas. Jadi individu itu sangat penting dan pasti setiap individu memiliki kekhasannya masing-masing. Yang kedua, konselor membawa nilai-nilai yang berasal dari lingkungan budayanya. Jadi konselor itu pasti memiliki budayanya sendiri untuk melakukan konseling. Yang ketiga, klien yang datang menemui konselor juga membawa seperangkat nilai dan sikap yang mencerminkan budayanya. Jadi nggak hanya konselor yang memiliki budayanya tersendiri, tapi klien juga pasti memiliki budayanya tersendiri. Perbedaan budaya itu akan terjadi pada saat konseling, atau persamaan budaya pun bisa terjadi di dalam konseling. Nama saya Nisa Samalia Utari, NPM 18130032. Di sini saya akan membahas mengenai prinsip konseling lintas budaya. Nah, apa sih itu prinsip? Prinsip di situ yaitu artinya suatu kebenaran yang menjadi dasar ataupun pedoman. Nah, jadi dalam konseling lintas budaya itu tentunya ada suatu dasar ataupun pedoman yang mendasari konseling lintas budaya tersebut. Nah, prinsip konseling lintas budaya itu masih bersifat hipotesis dan masih berupa pemikiran dan akan berkembang terus-menerus. Nah, seiring perkembangan zaman dan kebudayaan yang ada ataupun masalah yang ada, berkembangnya itu misalnya menyesuaikan dengan masalah ataupun kondisi lingkungan yang ada. Nah, menurut para ahli, prinsip konseling budaya itu ada 5. Yang pertama yaitu teknik atau aktivitas para konselor yang semakin berubah. Di sini berubah mengikuti lingkungan ataupun permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat. Semakin meningkat masalah, maka teknik yang digunakan akan semakin menyesuaikan masalah yang ada ataupun lingkungan yang ada. Yang ketiga yaitu problem atau masalah. Dalam melaksanakan konseling lintas budaya ini tentunya ada suatu problem atau permasalahan yang akan diselesaikan. Yang keempat yaitu adanya norma harapan perilaku memiliki keragaman antar kebudayaan. Nah, dalam konseling juga harus mementingkan norma ataupun tingkah laku perilaku antar individu, baik itu tidak membedakan agama ataupun kebudayaan. Yang kelima, yang terakhir yaitu konsep konseling dan pola-pola membantu perkaitan dengan satu kebudayaan. Nah, antar konselor dengan konseling memiliki perbedaan kebudayaan, tetapi kita saling mengerti antar kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya. Tidak boleh memaksakan salah satu kebudayaan antara kita. Kemudian akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain. Terima kasih. Nama Esa Mukti Ageng, NPM 19130014. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi dan karakteristik konselor lintas budaya. Kompetensi konselor lintas budaya. Sue dalam Korei dan kawan-kawan mengusulkan sejumlah kompetensi minimum yang harus dimiliki konselor yang memiliki wawasan lintas budaya, yaitu yang pertama, keyakinan dan sikap konselor yang efektif secara kultural. Yang kedua, mereka sadar akan sistem nilai, sikap, dan bias yang mereka miliki, dan sadar ini semua mungkin mempengaruhi klien dari kelompok minoritas. Yang ketiga, mereka mau menghargai kebinekaan budaya. Mereka merasa tidak terganggu kalau klien mereka adalah berbeda ras dan menganut keyakinan yang berbeda dengan mereka. Yang keempat, mereka percaya bahwa integrasi berbagai sistem nilai dapat memberi sumbangan terhadap
pertumbuhan terapis maupun klien. Yang kelima, mereka ada kapasitas untuk berbagai pandangan dengan kliennya tentang dunia tanpa menilai pandangan itu sendiri secara kritis. Yang terakhir itu ada mereka peka terhadap keadaan, seperti bias personal dan keadaan identitas etnik, yang menuntut adanya acuan klien pada kelompok ras atau budaya masing-masing. Terima kasih. Nama Intan Ayu Prasiwi, NPM 1913-0006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan konselor yang efektif secara multikultural. Yang pertama, mereka mengerti tentang dampak konsep penindasan dan rasial pada profesi kesehatan mental dan pada kehidupan pribadi dan kehidupan profesional mereka. Yang kedua, mereka sadar akan hambatan institusional yang tidak memberi peluang kepada kelompok minoritas untuk memanfaatkan pelayanan psikologi secara penuh di masyarakat. Yang ketiga, mereka tahu betapa asumsi nilai dari teori utama konseling mungkin berinteraksi dengan nilai dari kelompok budaya yang berbeda. Yang keempat, mereka sadar akan ciri dasar dari konseling lintas kelas, budaya, berwawasan budaya, dan yang mempengaruhi proses konseling. Yang kelima, mereka sadar akan metode pemberian bantuan yang khas budaya atau endogenos. Yang keenam, mereka memiliki pengetahuan yang khas tentang latar belakang sejarah, tradisi, dan nilai dari kelompok yang ditanganinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Intan, yaitu keterampilan konselor yang efektif secara kultural. Nah, yang pertama itu, mereka itu mampu menggunakan gaya konselingnya itu sesuai dengan sistem nilai dari kelompok minoritas yang berbeda. Lalu yang kedua, mereka itu dapat memodifikasi atau mengadaptasi pendekatan konvensional pada konseling dan psikoterapi untuk bisa mengakomodasikan perbedaan-perbedaan kultural tersebut. Lalu yang ketiga, mereka itu mampu menyampaikan atau mampu menerima pesan baik verbal maupun nonverbal secara akurat dan sesuai. Lalu yang keempat, mereka mampu melakukan intervensi di luar dinas apabila mereka itu perlu dengan berasumsi pada peranan sebagai konsultan dan agen pembaharuan. Lalu selanjutnya Su dan Su sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Arik Arianto pada tahun 1990 dalam blognya mengorganisir karakteristik konselor dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama, konselor yang berketerampilan budaya adalah konselor yang aktif berproses menjadi sadar terhadap anggapan-anggapannya tentang tingkah laku manusia, nilai-nilai, keterbatasan pribadi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, konselor yang berketerampilan budaya adalah seseorang yang aktif memahami pandangannya terhadap perbedaan budaya klien tanpa penilaian yang negatif. Lalu yang ketiga, konselor yang berketerampilan budaya adalah seseorang yang aktif dalam berproses pengembangan dan menerapkan secara tepat, relevan, dan sensitif menggunakan strategi dan keterampilan intervensi sesuai dengan perbudayaan budaya klien tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Konselor dalam melaksanakan konseling itu sebaiknya sadar terhadap pengertian dan kaidah konseling, karena hal tersebut itu sangat perlu, karena pengertian terhadap kaidah konseling itu nanti akan membantu si konselor itu dalam memecahkan masalah yang dihadapi kliennya. Dan yang keempat, konselor lintas budaya harus mengetahui pengetahuan kesukuan, pengaruh kesukuan, dan mereka tuh harus mempunyai perhatian terhadap lingkungannya. Jadi sebagai konselor lintas budaya itu kita harus mengetahui
pengaruh kesukuannya itu seperti apa, dan juga harus memperhatikan lingkungan sekitarnya itu bagaimana. Dan yang kelima, konselor dalam melaksanakan tugasnya harus tanggap terhadap perbedaan yang berpotensi untuk menghambat proses konseling. Jadi kita sebagai konselor atau sebagai konselor itu harus ketika melakukan tugasnya itu harus tanggap ketika misalkan ada perbedaan yang kira-kira itu berpotensi dalam menghambat proses konseling. Jadi misalkan guru konselor itu memiliki hambatan seperti kliennya itu dia itu terbiasa dengan nada yang keras atau nada tinggi. Sebab konselornya itu dia menggunakan nada yang biasa saja. Nah, di situ dia harus tanggap mengenai perbedaan dari pola bicara atau nada bicara tersebut sehingga tidak berpotensi untuk menghambat proses konselingnya. Nah, yang selanjutnya, konselor lintas budaya itu tidak boleh mendorong seorang kliennya untuk dapat memahami budayanya. Jadi, konselor lintas budaya itu tidak boleh mendorong klien agar dia itu paham tentang budaya si konselornya itu. Nah, untuk hal itu ada aturan main yang harus ditaati oleh setiap konselor, di mana konselor itu mempunyai kode etik konseling yang secara tegas menyatakan bahwa konselor tidak boleh memaksakan kehendak kepada klien. Nah, hal itu bisa mengimplikasikan bahwa sekecil apapun kemauan konselor tidak boleh dipaksakan. Ingat ya, sekecil apapun kemauan konselor itu tidak boleh dipaksakan kepada kliennya. Dan yang selanjutnya, konselor lintas budaya itu dalam melaksanakan konseling harus mempergunakan pendekatan elektik. Nah, apa sih pendekatan elektik? Jadi, pendekatan elektik itu adalah suatu pendekatan dalam konseling yang mencoba untuk menggabungkan beberapa pendekatan dalam konseling untuk membantu memecahkan masalah kliennya. Nah, penggabungan itu dilakukan untuk membantu kliennya itu mempunyai perbedaan gaya hidup. Selain itu juga konseling elektik itu dapat berupa penggunaan pendekatan konseling yang ada dengan pendekatan yang digali dari masyarakat pribumi. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan integrasi nilai Islam yang berkaitan dengan materi. Di sini ada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan membacakan surat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakaril wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, di sini artinya yaitu, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu itu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, di sini terdapat kalimat seorang laki-laki dan seorang perempuan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, berkaitan dengan materi kita yaitu konseling lintas budaya, karena kita hidup di dunia ini ada laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda agama. Selain itu banyak juga suku-suku bangsa di Indonesia yang membuat kita itu harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.